Oke, pertama-tama selamat siang dan selamat sore buat Tiara yang udah di Korea sekarang jam 5 ya. Iya, Thank udah you hari ini sore. udah mau jadi speaker buat webinar anak kuliah hari ini tentang persiapan kuliah di Korea. Jadi alasan Oke. kenapa aku bikin tentang kuliah di Korea ini karena banyak banget dari voting yang aku bikin di YouTube community aku itu di anak kuliah Aspasi KUL itu banyak yang pengen kuliah juga ke Korea. Jadi kenapa enggak kita bikin sekalian webinar tentang gimana sih kuliah ke Korea, karena mungkin banyak juga di sini yang fan sama negara Korea gitu kan, dari drama Korea, dari macam-macam lah ya. Gitu ya. Jadi kalau boleh kita mulai gimana sih nanti ya tentang kuliah ke Korea. Mungkin dimulai dari perkenalan diri dari Tiara dulu. Oke. Jadi waktu dan tempat aku persilahkan pada Tiara. Oke, jadi aku itu sekarang mahasiswa S1 di Kyungsung University Busan. Aku itu jurusannya International Trade and Commerce. Udah kira-kira 3 tahunan praktikan di Korea ya. Itu aja sih sebenarnya. I see. Mm. Jadi kira-kira udah lumayan cukup lama juga ya di Korea ya? Iya. I see. Dan mungkin kalau sedikit boleh tanya untuk pembuka ini, pertanyaan pembuka, gimana sih sebenarnya kuliah di Korea itu rasanya? Kan pasti beda gitu kan? Rasanya gimana ya? Berat sih sebenarnya karena kan bahasanya juga beda. Apalagi yang kalau kalian ambilnya bahasa pengantarnya bahasa Korea kan. Pergaulannya juga mungkin kalau kuliah di Indonesia lebih bisa bergaul dan lebih join organisasi gitu kan. Kalau di Korea lebih susah. Sebenarnya gitu sih. Kalau lingkungannya lebih under pressure juga karena kan terutama beauty standard di sini juga tinggi. Terus kayak kita itu dituntut untuk apa-apa tuh terbaik lah segala macam gitu karena kan emang begitu standarnya mereka tinggi. I see. Kira-kira gitu sih. Terus yang paling membedakan lagi antara kira-kira di Indonesia dengan Korea itu apa kira-kira, Tia? Indo sama Korea. Mungkin sifat-sifat dari orangnya kali ya. Kalau Korea itu kan lebih ke individualis ya, jadi mereka tuh nggak gitu peduli sama orang lain. Kalau di Indo kan bareng-bareng gitu, kayak bantuin gue ini dong, ajarin gue ini dong, lo bisa nggak segala macam gitu kan, lebih kayak yaudah sini gue bantuin gitu. I see. Mungkin untuk lebih dalamnya nanti kita bisa tanya di sesi tanya jawab di akhir dari webinar kali ini ya. Cuma mungkin sebelum kita mulai itu yang terakhir aku pengen tanya, nanti kan kita akan bahas hari ini tentang beasiswa ya. Ya kan, beasiswa, ada juga tentang kuliah, ya kan, ada tentang bahasa juga gitu kan. Nah, jadi mungkin kira-kira kalau untuk dari bahasa sendiri itu kira-kira Tiara belajar berapa lama? Mungkin cuplikan aja ya nanti sebelum kita mulai webinar. Oke, jadi aku belajarnya yang officially belajar itu 6 bulan sebelum aku ke Korea gitu sih. Itu yang intensifnya lah kira-kira. I see. Nanti mungkin penjelasannya bisa dijelasin ya. Oke. Lebih lengkap nanti. Oke. Sip. Mungkin boleh mulai dulu, Tiara. Bisa share screen. Aku udah jadiin host. Udah ya? Ya. Oke, bentar. Oke, ini nanti ya. Teman-teman yang lain kalau mau tanya di sesi terakhir ya, karena nanti kita akan ada sesi tanya jawab untuk mau tanya-tanya tentang kuliah ke Korea ataupun mau tanya tentang apapun tentang Korea, silahkan ditanya ke Tiara. Udah kelihatan belum? Udah. Nah ya udah. Oke, jadi aku mulai ya. Aku mulai, udah boleh mulai ya? Boleh. Boleh. Thank you. Jadi hari ini kita bakalan ngomongin, pertama aku perkenalan. Tadi kalian juga udah denger kan, aku tuh udah perkenalan singkat. Terus kita juga bakalan ngomongin univ aku nih, Kyungsung University. Lalu aku bakalan juga bahas tentang scholarship sama fundingnya, jadi kayak tuition fee segala macem gitu, atau kayak bantuan biaya. Sama yang terakhir kita akan Q&A. Oke? Jadi kita mulai. Pertama, seperti yang tadi aku udah bilang, aku itu
Ya, nama aku Tiara Angelica. Aku itu di Kyungsung University, majornya International Trade and Commerce. Ini aku ada Instagram juga, sama aku tuh juga ada YouTube yang aku juga share kayak tentang beasiswa, tentang part-time job di Korea. Kalau kalian penasaran, boleh dicek. Terus ini aku juga masukin Clubhouse aku supaya kalian yang punya Clubhouse bisa di-follow. Jadi kayak, soalnya aku tuh kadang-kadang suka ada diskusi tentang kayak tekanan di Korea kayak gimana, kerja di Korea kayak gimana, bareng juga sama senior-senior aku yang ada di Korea, kayak Ko Kevin Lanov, yang terkenal-terkenal gitu juga ada. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dan mau ikut diskusinya, bisa banget ke Clubhouse. Ini aku kasih foto aku. Ini ada Cisani. Aku ketemu Cisani. Oke. Kita mulai ya. Ke pertama, Kyungsung University. Kyungsung University itu ada di mana sih? Di Busan, South Korea. Busan itu tuh kayak Surabayanya Indonesia kali ya. Kota terbesar nomor 2 di Korea. Kalau ya. Nah, ini aku kasih foto kayak iconic place-nya gitu di Busan. Bagus banget. Ini tuh jaraknya cuma kayak mungkin 10 menit dari univ kita loh. Jadi deket banget, bisa jalan kaki juga. Nah, cara apply-nya tuh gimana sih? Kalau aku dulu apply-nya itu lewat EduFair. Jadi pas aku SMA kelas 2, kelas 3 itu kan banyak tuh yang kayak EduFair. Nah, salah satu yang buka stand itu ada Kyungsung University. Jadi aku tulis nama aku sama informasi aku di sana, terus telepon, disuruh buat tes. Setahu aku dulu tuh Kyungsung Univ itu tuh adain tes setiap hari Sabtu. Tesnya itu tuh bahasa Inggris sama wawancara. Dan kalau kita ke sana kita harus bawa apa ya? Kayaknya nggak harus bawa apa-apa deh. Awal-awal cuma tes dulu, setelah keterima tesnya baru nanti kita akan persiapin dokumen-dokumen kita tuh, kayak rapot dari rapot SD, tapi yang udah harus dilegalisir gitu. Tapi selain ke Yayasan Kyungsung ini, kalian juga bisa apply langsung ke univnya langsung. Jadi kayak langsung ke websitenya, lewat websitenya langsung apply ke kayak, jadi dokumen kalian kirim pakai pos ke Kyungsung University gitu. Kalau aku sih personally lebih saranin yang lewat sini ya, soalnya lebih gampang, dan jadinya kalau misalkan kita apply langsung ke Kyungsung University-nya itu, kita harus yang namanya OHAKDANG. OHAKDANG itu tuh Language Education Center. Jadi aku sekarang ngomonginnya in general ya, bukan cuma Kyungsung University doang. In general, semua univ di Korea itu mewajibkan anak-anaknya itu, murid-muridnya itu untuk belajar bahasa dulu. Jadi kita nggak langsung masuk univnya, tapi kita juga harus belajar dulu di Language Education Center-nya itu selama 6 bulan sampai 2 tahun, sampai kalian itu dapat nilai hasil tes topik yang memenuhi untuk bisa apply ke university gitu. Jadi misalkan kalian masuk ke Language Education Center-nya di univ apa gitu, misalkan ya Kyungsung University. Setelah kalian lulus sekolah bahasa ini, kalian bisa apply ke univ lain, gak harus di Kyungsung. Jadi aku kan juga kerja di sekolah, jadi aku tahu kan, apalagi aku juga kerjanya di bagian Language Education Center ini. Aku tahu beberapa murid ada yang setelah lulus, dia lanjutnya ambil ke SNU, ke Yonsei, ke Kyunghee, gitu. Ada juga yang ke Busan University, jadi kalian itu nggak terikat, bisa juga ke univ yang lain gitu. Oke. Terus aku sekarang mau ngomongin scholarship. Aku ngomonginnya yang ini spesifik ke Kyungsung University ya, karena kan aku ngalamin langsung. Jadi kalau misalkan kalian apply ke Yayasan Kyungsung University Indonesia itu, kalian itu nanti setelah belajar bahasa 6 bulan, akan dites bahasa Koreanya, dan dari hasil tes bahasa Korea itu, kalian bakalan di ranking, dan ranking itu bakalan menentukan kalian itu dapat beasiswa apa. Biasanya tuh 30-50%. Aku dulu dapatnya 50%. Tapi kalau misalkan ranking 1 atau ranking 2 itu bisa dapat full beasiswa, yaitu 100%. Dan full beasiswa itu nggak cuma 1 semester doang. Bisa berkelanjutan sampai kalian lulus, tapi ada beberapa syarat yang harus kalian penuhin. Contohnya kayak IP nggak boleh di bawah 3,5, sama nggak boleh ada yang dapat F kalau nggak salah. Itu doang yang harus dipenuhi. Jadi asalkan kalian IP-nya 4, 3,5 sorry. Jadi kalau misalnya kalian penuhin itu aja,
kalian bakalan terus-terusan dapat beasiswa 100% sampai kalian lulus gitu. Nah, kalau yang ini kan aku tulis nih N 10-100% for the following semester. Maksudnya itu apa sih? Jadi, setelah kita udah masuk nih ke Kyungsung University, international office-nya. Nah, berdasarkan hasil nilai kita kayak GPA kita itu berapa, itu bakalan nentuin kita dapat beasiswa berapa. Biasanya yang dapat 100% itu cuman yang 4,5%. Jadi kayak cuma 10% dari total semua murid gitu lah. Istilahnya paling istilahnya cuma 1 atau 2 orang doang gitu. Nah, ini aku juga kasih mileage system. Mileage system tuh apa sih? Jadi Kyungsung itu kasih mileage system kayak kalau misalkan kita bayar uang sekolah tepat waktu, itu kita dapat berapa poin. Kalau kita ikut kegiatan wajib dari Kyungsung dapat berapa poin. Nah, tergantung poin-poin itu juga bisa nentuin kita dapat beasiswa berapa gitu. Kalau misalnya kita males-malesan nih, males ikut kegiatan ini, males bayar uang sekolahnya nanti aja. Jadi kan telat kan, itu bakalan turunin poin kita. Jadi kita nggak bakal dapat beasiswanya yang semakin dikit lah istilahnya gitu. Nah, ini juga ada additional scholarship for language proficiency. Nah, sebenarnya untuk dapat beasiswa juga ini, kita itu dituntut untuk minimal topik 4, kecuali jurusan perfilman atau seni deh, setahu aku itu topik 3 nggak apa-apa, tapi sisanya harus topik 4 semua. Itu yang wajib ya. Tapi kalau misalkan kita dapat nilai topik lagi, misalkan kita dapat nilai topik 5, terus kita serahin nih ke international office, kita itu bisa dapat ini 50.000 atau enggak 200.000. Maksudnya maintain sama increase itu apa sih? Maintain itu misalkan nih, kita udah international office itu udah ada data kita yang nilai topik, misalkan topik 4. Terus kita kumpulin lagi ke IPO itu international office, topik 4 lagi. Itu namanya maintain. Jadi kita nggak ada peningkatan di topik, nilainya tetap sama gitu loh. Jadi kita cuma dapat potongan 50.000. Ini tuh 50.000 potongan dari tuition fee gitu. Kalau increase maksudnya tadi kita kan misalkan udah ada topik 4 nih. Terus semester depannya kita kumpulin yang topik 5. Nah, itu kan increase kan. Jadi kita dapatnya potongan segini gitu. Dan itu tuh juga nggak harus topik, tapi kita juga bisa kumpulin ini juga, TOEFL, IELTS, TEPS gitu. TOEIC juga bisa. Kalau aku sih kemarin ini nih kan ada yang Korean track nih, TOEIC. Aku kemarin ini 2 semester aku kumpulinnya TOEIC bukan topik karena aku males ujian topik kan. Jadi aku kumpulinnya TOEIC dan dapat juga potongan gitu. Kira-kira gitu sih kalau beasiswa di Kyungsung University. Nah, ini juga aku mau jelasin yang namanya GKS Scholarship. Mungkin kalian juga udah pernah dengar ya yang namanya KGSP atau GKS gitu. Ini aku kasihnya yang GKS yang bisa kalian apply sebelum kalian masuk ke university. Jadi, kalau misalnya kalian lulus ini, KGSP, kalian tuh dapat apa aja sih? Nih, ini semua kalian dapat nih. Dibiayain sama pemerintah sampai kalian lulus. Which is sebenarnya lumayan banget. Ini kan dia ada language course kan yang seperti tadi aku udah bilang. Sorry Tir, itu mungkin bisa di-mute dulu karena kamu udah host kan. Bisa di-mute Dian karena suaranya, background suaranya. Dian ya. Oke. Oke, udah. Oke, thank you. Oke, aku lanjut ya. Yep. Seperti yang tadi aku udah bilang, sebelum masuk ke university itu harus language course dulu. Jadi kalau kalian dapat KGSP, kalian pasti masuk ke language course. Tapi tenang aja, ini juga dibayarin. Tuh, dibayarin kan segini per quarter. Setelah lulus language course, baru kalian bisa masuk ke univ kan. Ini juga tuition fee-nya ditanggung. Tapi ditanggungnya itu cuman di bawah 5 juta won gitu. Tenang aja, tuition fee nggak nyampe 5 juta won kok. paling mahal itu 3,5 juta won.
Udah, jadi yang kita KGSP kira-kira begini. Sebenarnya lengkapnya juga kalian bisa lihat di website studyinkorea.go.kr. Itu lengkap banget, ada detail-detailnya. Terus ada juga yang support program for self-finance student. Ini juga dari pemerintah, tapi ini itu untuk mahasiswa yang udah undergraduate study di UNIF gitu, udah keterima. Jadi kayak aku nih, aku udah tahun kedua baru boleh daftar, baru boleh apply ke beasiswa yang ini. Ini tuh dapatnya tuh living expenses 500.000 satu bulan selama 10 bulan. Jadi totalnya kalian akan dapat 5 juta won, which is kayak 65 jutaan rupiah gitu kan, lumayan banget ya. Aku juga personally pernah dapat yang ini tahun 2019 kemarin ini, dan tahun ini aku juga apply lagi, cuman belum dapat hasilnya, nggak tahu keterima atau enggak gitu, doain ya. Oke, sebenarnya gitu aja sih. Sama aku mau kasih lihat bentar ya. Pasti kalian juga penasaran dong, nggak cuma Kyungsung University, tapi univ-univ lain kayak di Korea, kayak misalkan SKY, Seoul University, Korea University, sama Yonsei University. Aku mau kasih lihat, dia itu ada gini nih. Aku share yang mana ya? Jadi bingung. Ini. Oke. Nah, ini nih Seoul National University. Univ nomor 1 di Korea kan. Kalau kalian buka ke websitenya, ini kan udah full Inggris nih. Kalian bisa ke bagian admission, terus nih application undergraduate, terus kalian bisa download ini PDF-nya semua. Ini tuh bener-bener apa ya, lengkap banget, dia sampai kasih cara-caranya gitu. Kelihatan nggak yang ini? Share yang ini. Oke. Nih, di PDF-nya, dia kan aku udah download nih. Kelihatan nggak, Dim? PDF aku buka. Kelihatan. Oke. Jadi, nih, dia kasih bener-bener step by step-nya kayak begini. Tuh, sampai ada screenshot-nya. Tuh. Kayak gini loh. No. Bikin account segala macam, jadi itu lengkap banget, dan nggak cuma SNU aja yang ada begini, tapi Yonsei juga ada. I see. Aku share lagi, bentar. Ini Yonsei. Nah, Yonsei itu juga ada nih admission undergraduate gitu. Kayak gini. Bahkan dia juga ada informasi tentang scholarship gitu. Nih, lengkap sih sebenarnya kalau kalian visit ke websitenya. Informasinya lengkap banget kok. Kalian tinggal ngikutin aja step by step-nya. Dokumen apa yang harus dikumpulin. Gitu sih. Udah, aku stop share dulu. Aku mau ngomongin lagi soal dokumen-dokumennya. Jadi, biasanya dokumen yang dibutuhin itu tuh application form-nya, terus personal statement sama study plan, recommendation letter, sama language proficiency, either itu IELTS atau topik, terus ijazah, transkrip nilai, gitu-gitu sih biasanya. Nah, yang membedakan antar university itu biasanya requirements nilai IELTS-nya atau topiknya gitu aja sih. Misalkan kalau SNU require-nya IELTS 6,5, mungkin Yonsei atau Kyunghee require-nya IELTS 6 gitu. Gitu aja sih. Udah, segitu aja, Dim. Ada yang mau nanya nggak? Oke, thank you Tiara udah sharing. Mungkin kalau dari aku, kira-kira untuk masuk beasiswanya sendiri itu menurut kamu dari pribadi, mungkin nggak usah harus terlalu tepat. Itu susah apa enggak sih sebenarnya? Kesempatannya besar apa gimana gitu? Kesempatannya mungkin besar ya. Besar sih sebenarnya, cuman soalnya kan Korea juga lagi masukin international students kan, lagi banyak mau masuk international students. Cuman kalau soal beasiswa itu ya tergantung dari kalian usahanya gimana, sama nilai kalian sendiri juga. Misalkan kalian mau daftar KGSP, ya kalian usaha nilai SMA kalian
ya rata-ratanya mungkin 8 atau 9 gitu. I see. Terus kalau untuk dokumennya sendiri itu kamu persiapan untuk kumpulin dokumen tuh berapa lama ya? Mungkin dulu tuh semingguan sih, karena kan yang bikin susah itu yang ngumpulin raport. Itu kan dari SD sampai SMA dan harus dilegalisirkan. Jadi itu aku bener-bener ke SD aku yang lama dan ke ruangan kepala sekolahnya minta legalisir gitu. Cuman yang perintilannya lagi kan butuh yang kayak rekening koran, terus yang buat apply visanya itu kan juga ada kan. Itu sih lama. Jadi sambil proses gitu loh. Ngerti gak, Dim? Sambil proses. I see. Iya. Jadi lumayan memakan waktu juga lah ya. Itu kira-kira berapa lama ya? Kalau lama kayak gitu berarti persiapannya. Sebenarnya kan aku kan mulai belajar bahasa Korea itu kan 6 bulan sebelum aku ke Korea kan. Nah, diurusin dokumennya juga pas sambil lagi belajar itu. Jadi kira-kira mungkin 3 bulanan kali ya. Kalau cepat mungkin 2 bulan 3 bulanan sih. I see. Dan jadi sekitar 2 bulanan 3 bulan itu persiapan dokumen, 6 bulan sebelumnya itu kamu persiapan dari bahasanya sendiri gitu ya. I see. Dan dokumen itu harus teliti banget karena apalagi sekarang kan kedutaan Korea tuh lagi strict banget gitu, lagi ketat banget, nggak sembarangan ngasih visa, jadi emang lagi susah juga visanya. Dokumen harus lengkap banget, yang harus diisi, harus dikumpul, nggak boleh miss satupun. Kalau miss itu bisa nggak dapet atau ditolak atau dapatnya cuman setahun gitu. Sementara kalian bisa apply 2-3 tahun gitu. I see. Mungkin karena meetingnya bakal end in 10 minutes, mungkin ada yang mau nanya, teman-teman bisa untuk unmute dan buka videonya, atau kalau malu nggak usah buka video nggak apa-apa, unmute aja terus tanya, perkenalin diri kira-kira. Silakan, ada yang mau nanya? Kayaknya pada malu ya. Ada, silakan. Siapa? Ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada, tapi kira-kira mungkin dari aku aja ya. Kali untuk belajar bahasanya sendiri itu kan mungkin banyak orang itu berpikir bahwa bahasa Korea itu susah atau gimana gitu ya. Tapi sebenarnya gimana sih, Tir, untuk bisa belajar bahasa Korea itu? Susah sih sebenarnya, tapi kalau misalkan jujur aku 6 bulan itu bukan yang langsung bisa langsung bisa denger lecture dari profesor gitu. 6 bulan itu aku ya cukup untuk sehari-hari itu pun ngomong masih susah. Jadi sampai sekarang aku pun masih belajar. Susah itu, apalagi yang bahasa jurusan ya. Bahasa jurusan itu susah. Bahasa aku jurusan kira-kira setahun setengah lah baru bisa kebiasa sama bahasa-bahasa ekonomi gitu. Tapi dibandingkan dengan bahasa Jepang dan bahasa Mandarin, Korea itu paling gampang. I see. Korea itu paling gampang lah ya. Tapi untuk nanti kamu apply untuk kuliah atau beasiswa itu sebenarnya seberapa jago sih kita sebenarnya untuk bisa bahasa Korea itu? Maksudnya butuh seberapa jago untuk bisa apply gitu? Standarnya topik 4 sih. Topik 4 itu lumayan susah sih. Harus belajar grammarnya, belajar vocabulary-nya juga udah yang agak susah, yang vocabulary yang buat formal juga gitu. I see. Terus mungkin kalau untuk sebagai penutup ya, tapi sebelum kita nutup, ada nggak kira-kira ada teman-teman yang mau nanya? Ini kesempatan terakhir untuk bisa nanya tentang kuliah ke Korea gitu. Ada nih, Dim, ada yang chat bentar. Oke. Ya, boleh di unmute sekalian tanya langsung ke Tiara. Dia udah chat sih. Oke, jadi anyway. Vilan nanya, butuh sertifikat TOEFL gak?
language proficiency-nya itu yang dibutuhkan itu IELTS atau enggak TOEFL. Tapi sebenarnya itu nggak gitu kepake karena yang kepake topik bahasa Koreanya sih. Topik ya, jadi topik itu kayak TOEFL atau IELTS-nya buat bahasa Korea lah ya, kira-kira gitu. Tadi berapa ya topik berapa Tir? Tadi kamu bilang ya? Kalau Kyungsung sih pas aku apply dia nggak minta topik, nggak minta IELTS. Tapi sekarang aku dengar dari adik kelas aku bahwa Kyungsung juga udah minta IELTS minimal 6,5. 6,5 ya, IELTS ya, kira-kira ya. Rata-rata gitu sih. Kebanyakan Unif kan mintanya 6,5 IELTS. Berarti Kyungsung sendiri juga itu nggak minta kita tuh bisa bahasa Korea ya dari awal ya? Dari awal enggak, tapi kan maksudnya setelah keterima ya kita harus wajib yang 6 bulan itu loh. Ya, I see. Oke, mungkin untuk penutup aku akan tanya gimana sih tips Tiara tuh bisa dari SMA bisa kuliah ke Korea itu, langkah apa sih yang diambil? Apakah itu ke agen, apakah itu searching, dan kayak kira-kira kalau persiapan tadi kan udah ya. Tapi kalau persiapan mental gitu kan, karena kan di sana berbeda gitu, jauh dari orang tua dan sebagainya macamnya. Mungkin itu untuk terakhir. Tapi sebelum itu ada yang mau nanya lagi terakhir? Silakan teman-teman. Yang bertanya. Saya mau nanya. Hai ya, namaku Charlene. Kalau untuk pelajaran yang delivered in English gitu, dosennya bakal fully speak English atau kayak campur-campur gitu? Gimana? Pelajaran yang apa tadi? Kayak di delivered in English. Delivered. Jadi dijelasin bahasa Inggris. Ya. Iya, jadi di Korea. Oke, aku udah ngerti pertanyaannya. Jadi di Korea itu ada 2. Yang pertama Korean track sama yang satu lagi English track. Kalau misalkan kalian ambil yang English track, ini kan pelajaran delivered in English. Jadi semuanya itu pakai Inggris. Termasuk dosennya juga ngomongnya pakai Inggris. Bahkan mungkin ada dosen yang bule gitu, dari US gitu. Tapi kalau misalkan kita ambil yang Korean track pun, misalkan ada pelajaran yang English communication lah, atau emang pelajaran yang judulnya itu pakai bahasa Korea, tapi tulis pas kita lihat study plan itu pakai bahasa Inggris, will be delivered in English ya, berarti dosennya akan full ngomong pakai bahasa Inggris gitu. I see. Oke, terima kasih Charlene. Kira-kira gimana menjawab? Oke. Kira-kira teman-teman ada yang mau nanya lagi sebelum kita penutupan? Mungkin satu lagi. Ya, silakan. Pak, mau nanya Kak Tiara. Yeah. Pas awal-awal itu kan pas ke Korea itu mau kuliah di Korea itu kan pasti ada culture shock sendiri kan. Nah, apalagi di Korea sama Indonesia itu beda banget kulturnya, dari bahasa, budaya ataupun yang lainnya gitu. Nah, culture shock tersendiri dari Kak Tiara tuh gimana sih, dan bagaimana cara mengatasinya gitu? Kalau culture shock, aku nggak gitu shock banget sih, soalnya kan senior juga udah kayak warning gitu loh, nanti di Korea bakal kayak gini, kalian jangan kaget. Pertama sih yang tentang minum alkohol itu, karena di Korea itu budayanya bener-bener itu banget loh, minum alkohol tuh. Jadi aku tuh pas awal-awal masuk ada yang namanya Duitpuri itu jadi kayak after party. Satu angkatan itu minum-minum dan nggak cuma sekali, jadi setelah selesai sekali dia lanjut ke Ica itu jadi kayak sesi keduanya lanjut lagi, terus habis itu karaoke, habis itu minum lagi gitu, bisa sampai jam 3 pagi. Tapi biasanya aku cuma ikutnya yang pertama doang, dan kalau misalkan kita nggak mau minum nih atau nggak bisa minum ya kita bisa bilang kok aku nggak minum gitu. Cuma biasanya untuk menghargai ya minum dikit gitu. Gitu sih, itu yang paling shock. Sama ada yang namanya MT itu jadi kayak field trip tapi cuma 1 malam, itu satu angkatan lagi, tapi literally bener-bener cuma minum-minum doang sampai subuh, sampai pagi itu yang mereka minum-minum doang gitu. Dan mereka biasanya nggak ganti baju, jadi baju pergi dipakai buat pulang lagi. Sementara aku pas pertama kali MT, aku bawa hair dryer, bawa catokan, bawa shampoo. Sampai temen aku yang orang Korea nanya, lu kenapa bawa tas gede begitu? I see.
Apa kira-kira pertanyaannya terjawab tadi? Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Ini dari kelas lagi. Hmm. Jadi pas sebelum aku ikut intensif dari Kyungsung itu, kebetulan aku udah les private sendiri selama kira-kira 6 bulanan juga, jadi 5 atau 6 bulanan gitu. Jadi ya aku udah ada basicnya dan bisa dibilang lebih advance dibanding teman-teman aku yang ikut intensif bareng pas saat itu. Tapi kalau kalian yang nggak ada basic sama sekali juga nggak apa-apa, karena itu benar-benar diajarin dari basic banget, dari baca Hangul gitu. Asik. Apa kira-kira itu menjawab, Nicholas? Iya. Iya, menjawab. Ya. Makasih ya. Oke. Kira-kira waktu kita ini tinggal 1 menit 5 detik. Nah, ada lagi teman-teman yang mau nanya ini dalam 1 menit ini? Kalau enggak nanti Tiara akan langsung tutup dengan pertanyaan aku tadi yang tipsnya, tips terakhir gitu. Gimana sih persiapan untuk kuliah sana, kan jauh dari orang tua gitu kan. Ada lagi yang mau tanya teman-teman? Udah nggak ada kira-kira? Tidak. Oke.